Shalom horas untuk kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, remaja, napa sebelum dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, nggak terasa bahwa kita telah memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Nggak terasa sebentar lagi kita akan Natalan di bulan Desember, 4 bulan lagi. Dan biasanya kalau memasuki bulan yang baru, kita punya harapan-harapan. Mungkin ada yang berharap kesehatannya pulih dengan bulan Agustus ini itu terjadi. Ada juga yang berharap usahanya berkembang dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dasar pengharapan kita bukanlah kalender yang berganti, tetapi Allah yang tetap setia. Nats hari ini adalah doa Salomo ketika bait Allah selesai dibangun. Pada saat itu di tengah-tengah sukacitanya, Salomo justru memuliakan Allah yang setia menepati janjinya. Dia tidak di awal-awal Salomo dia tidak menunjukkan bagaimana prestasinya dalam keberhasilannya membangun bait suci, tapi dia memuliakan Allah. Nah, kita melihat dalam nats hari ini, Salomo mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan Allah Israel di atas dan di langit di atas dan bumi di bawah. Kalau kita baca di sini, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah." Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Salomo kagum pada Tuhan Allahnya Israel. Apa kekaguman Salomo? Di sini dikatakan, "Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Ya, jadi Tuhan Allah Israel menepati janji-janjinya kepada hamba-hambanya, bahkan juga memelihara kasih setianya kepada hamba-hambanya. Dan yang hidup dikatakan dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Kalau dengan frasa yang demikian, dengan segenap hati hidup di hadapan Tuhan, artinya bahwa hamba-hamba Tuhan hidup takut pada Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu hidup dengan taat kepadanya. Itu berarti hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan ini dari Musa, Abraham, Samuel, Daud, dan lain sebagainya, itu hidup ketika mereka taat pada Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tapi sebaliknya begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, tetapi mereka tetap hidup dengan setia kepada Tuhan dan janji Tuhan ditepati dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada bulan ini, esok, lusa, bulan depan, bahkan tahun depan. Tetapi nats hari ini mau menyatakan sebuah kebenaran bahwa Tuhan menepati janjinya. Dan karena itu peganglah janjinya. Nah, saat ini bagi kita, apa janji Tuhan bagi kita? Dalam Matius dikatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu, kalau Dia menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita. Karena itu dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa kita harus mencukupkan diri kita dalam segala hal. Jangan serakah, karena Tuhan tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Di tengah-tengah tantangan saat ini, sesusah-susahnya kita,
seperti apapun hidup kita saat ini, mari tetaplah hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Tetap setia pada firman-Nya, tetap setia padanya. Karena Tuhan Yesus yang menjanjikan segala pengharapan itu adalah setia. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau setia pada janji-Mu. Sungguh Tuhan, di awal bulan ini kami pasti memiliki banyak pengharapan-pengharapan. Namun Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kami sampai pada akhir zaman, dan Tuhan akan mencukupkan kami dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan, dalam sesusah-susahnya kami, tetapi masih ada Tuhan yang selalu menyertai dan juga mencukupkan kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah Tuhan kami berpegang pada janji-Mu, dan kami akan melihat bagaimana itu nyata dalam hidup kami. Tuhan berkatilah Tuhan keluarga kami, Tuhan juga berkati anak-anak kami, dan juga Tuhan berkati cucu-cucu kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Tuhan dengan Roh Kudus itu yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.